Eh, Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi semua yang telah hadir di YouTube Latis atau Latis YouTube. Saya di sini Indra Bari Aden akan membicarakan saat ini tentang mayoritas menguasai yang minoritas. Nah, di sini ada perbedaannya. Perbedaannya itu lucu sekali. Jadi mayoritas itu biasanya menguasai pemikiran yang minoritas. Tapi ini tidak. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa masyarakat muslim di Indonesia ini memiliki kecenderungan pada pemikiran-pemikiran uh, di luar di luar budaya mereka. Jadi agama disatukan dengan budaya orang luar. Karena itu tadi, antara budaya dan agama tidak dipahami dengan secara tidak dipahami secara jelas. Jadi demikian juga para agama Nasrani yang selalu berkiblat kepada keyakinan pada Israel, pada Amerika, dan negara-negara Inggris, negara-negara luar lainnya. Inilah yang terjadi. Jadi minoritas ini, agama-agama yang minoritas seperti Nasrani, lalu Nasrani saya gabung antara Protestan, Katolik itu saya gabung di Nasrani, dan lalu juga Hindu, Buddha, Kejawen, Yahudi, ada beberapa gelintir. Nah, ini mereka tetap selalu berpikir bahwa budaya orang luar itu adalah budaya yang disertakan lewat agama mereka. Nah, padahal budaya itu adalah segala sesuatu yang tertanam dalam wilayah sebuah bangsa. Itulah budaya yang dihasilkan dari pola berpikir masyarakatnya. Nah, tapi seperti itulah kadang-kadang. Jadi ada juga ketakutan-ketakutan mereka terhadap keberadaan Islam di Indonesia ini, seperti pembunuhan, kekejaman dilakukan seperti ISIS lakukan pada wilayah-wilayah Irak, Suriah, seperti itu. Nah, tapi mereka tidak pernah lihat keberadaan Israel dan Amerika di sebuah negara seperti itu. Israel itu dari abad berapa sampai abad berapa nggak pernah ada di muka Jazirah Arab, tapi dia baru ada pada tahun 1948. Berarti dia bukan sebuah negara. Sebuah negara itu adalah penduduk yang asli di situ. Belum lagi peristiwa Nakbah, pengusiran besar-besaran warga Palestina ke Yordania. Lalu berdirilah negara Israel. Nah, ini yang lucunya. Tapi kebanyakan para Nasrani itu melihat Israel itu sebagai sebuah negara yang bukan penjajah, tapi sebuah negara kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Hingga mereka selalu terlibat dalam konflik dengan pihak Islam. Karena apa? Permusuhan yang terjadi di sana itu dimasukkan dalam sebuah agama, lalu diajarkan kepada masyarakat yang menganut agama itu di wilayah lain. Jadi inilah yang terjadi. Saya heran, karena toleransi antara dua agama ini selalu bertentangan. Tapi di sisi lain ada kelembutan, di sisi lain ada kekerasan. Itulah yang terjadi. Tapi mayoritas agama Nasrani di Indonesia itu selalu berlibat pada Amerika, Anglo-Saxon, seperti itu. Dan Indonesia ini kebanyakan berkiblatnya kiblat ajaran Kristennya ke Amerika. Nah, ke Israel itu hanya kunjungan ibadah seperti haji lah, seperti itu. Nah, ini yang lucunya. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa mereka ditanamkan terus-menerus kebencian-kebencian tentang Islam. Nah, ini pun sama mayoritasnya dengan masyarakat Muslim yang hanya mengandalkan kuping dan tidak pernah menggunakan logikanya, nalarnya, literasi, bermain dalam bentuk literasi, bermain dalam bentuk tulisan, bermain dalam bentuk diskusi, bermain dalam bentuk
bermain dalam bentuk diskusi atau teks lah, seperti itu. Akhirnya terjadi apa ya, seperti ini. Konflik-konflik itu diadakan oleh negara luar, bukan negara kita. Apa karena Muslim membela Palestina? Ya betul, karena Muslim membela negara yang terjajah. Muslim di Indonesia ini tidak pernah berbuat sesuatu yang buruk, karena mereka melihat bahwa Palestina adalah negara yang dijajah, bukan negara Israel aslinya, seperti itu. Karena Israel itu berdiri pada 1948, sementara semua negara di dunia ini sudah berabad-abad lamanya ada, seperti itu. Nah, ini satu hal yang harus kita bahas. Nah, lalu cara berpikir mereka pun sangat unik. Uniknya apa? Ya itu tadi, anti kepada Islam. Demikian juga sebaliknya, Muslim benci pada Nasrani. Karena itu tadi, dibawanya pengaruh berbagai bangsa ini ke Indonesia. Bukan agamanya, tapi konflik itu berdasarkan budaya mereka, akhirnya dibawa lah ke Indonesia dan dijadikan sebuah peradaban baru di Indonesia. Apa? Konflik antara Muslim dan Nasrani dan agama lainnya, seperti itu. Jadi ini yang terlucunya. Jadi mereka selalu berkiblat pada pemikiran-pemikiran luar, tidak pernah melihat kebaikan dalam masyarakat Indonesia. Bisa kita katakan bahwa bangsa ini yang sangat menghargai, sebenarnya sangat menghargai segala sesuatu yang hadir dari luar, termasuk agama ini, seperti itu. Baik disadari maupun tidak disadari, kita sangat menghargai. Nah, tapi karena dibawa oleh orang-orang Eropa yang anti terhadap Islam, yaitu lewat kebencian mereka muncul akibat perang salib, lalu akibat penjajahan bangsa-bangsa Arab, munculnya Wahabi dan lain sebagainya. Itulah yang menghancurkan keberadaannya. Nah, paling fatal lagi apa? Dia terleks dalam melihat sebuah teks seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu yang dimunculkan itu dibawa oleh orang luar. Akhirnya kita menerima akibat dari konflik itu, seperti itu. Itu tadi, karena kita mau berpegang pada budaya mereka, bukan pada agama yang mereka bawa. Hingga terjadilah konflik, sementara di Indonesia ini memiliki budaya sendiri, seperti itu. Jadi inilah kekuatan sebenarnya. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang sangat memuliakan agama, seperti itu. Kenapa? Karena kebutuhan akan agama dalam bangsa ini sangat besar dan sangat kuat, seperti itu. Walaupun mereka selalu tidak menerima pihak yang lain, tapi di sisi satunya lagi mereka menerima, tapi tidak menerima perbedaan, tapi mereka mengakui perbedaan itu adalah merupakan keburukan. Hingga konflik itu selalu muncul, padahal akarnya bukan pada akar agama, yaitu akar budaya yang dibawa oleh bangsa luar kepada Indonesia. Nah, konflik-konflik ini mudah diletupkan. Kenapa? Karena ada emosional, permainan emosional. Seperti yang saya bilang, video saya sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi gimana bangsa ini? Karena itu tadi, karena mayoritas seperti ini, maka yang lainnya pun yang minoritasnya sama mengikuti pola berpikirnya. Walaupun sekarang sudah ada muncul diskusi-diskusi antar agama, itu udah mulai bagus menurut saya. Walaupun hanya segelintir, tapi sudah mulai ada diskusi antar agama, seperti itu. Walaupun terjadi agak kemarahan antara ustadz dan pendeta, itu hal yang wajar menurut saya dalam sebuah arena diskusi. Walaupun itu sudah muncul diskusi antar agama, itu bagus menurut saya. Nah, persoalannya adalah itu tadi,
kebencian yang budaya yang diciptakan oleh bangsa luar dibawa ke Indonesia. Jadi yang kita masukkan ke dalam konflik itu bukan agamanya, tapi apa budayanya yang dibawa. Seperti peperangan antara Arab dan Israel. Itu bukan sebuah konflik agama, tapi konflik penindasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Satu. Yang kedua adalah konflik turun-temurun antara dua budaya, yaitu Semit dan Arabik. Baik penguasaan wilayah maupun penguasaan ekonomi. Dari dulu sudah berlangsung. Makanya bermainan literasi itu diperlukan. Agar apa? Maksudnya buku ya, baca-baca buku sejarah khususnya. Karena ketika konflik itu terjadi, kita bisa ngambil sebabnya apa. Ini masalah yang sangat-sangat. Jadi kita harus membedakan antara agama dan budaya. Budaya adalah tempat berkumpulnya masyarakat di satu wilayah. Itulah budaya yang digunakan saling menghormati, saling menghargai, saling berdiskusi, saling berbicara, gotong royong, saling membantu. Itu budaya. Karena ada rasa saling memiliki, self belonging antara satu dengan yang lainnya. Jadi karena kita menganut agama yang dibawa oleh orang luar, maka ini yang terjadi. Pada konflik itu bukan di tataran agamanya, konflik itu di tataran budaya. Tapi kita terpengaruh dan terbawa harus dalam permainan intrik-intrik mereka. Karena saya sudah bilang video sebelumnya bahwa mayoritas Muslim itu tidak bisa menghilangkan keberadaan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena sudah ada dalam kitab Al-Quran pembahasan tentang itu. Allah telah menjelaskan ada keberadaan agama Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Nah, tapi yang dimunculkan ini adalah budaya sebenarnya antara orang luar dibawa ke dalam bangsa ini, dimasukkan ke agama. Seperti itu. Jadi agama itu bukan sebuah hal yang sangat-sangat kita benci, karena keberadaannya kita sukai. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat beragama, apapun bentuknya. Masyarakat ini selalu memilih agamanya berdasarkan keinginannya, baik terpengaruh maupun tidak terpengaruh, baik di bawah sadar maupun tidak di dalam kesadaran maupun di bawah kesadarannya. Seperti itu. Ini Nasrani dan Yahudi itu tetap ada. Hindu, Buddha, agama Samawi itu cuma 3. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi Islam pun tidak bisa menolak keberadaan agama-agama sebelumnya. Demikian juga mereka tidak bisa menolak keberadaan Islam. Ya, karena konflik itu dimunculkan dari budaya, bukan dari agamanya. Jadi bicaranya tentang siapa? Orang per orang yang membawanya kesel dengan orang Islam. Akhirnya dimasukkanlah hal-hal yang negatif. Makanya persamaannya cuma satu, apa? Muslim kurang tidak bermain dalam literasi, agama lain pun sama, tidak bermain dalam literasi. Kan ke bawah budaya ini.
ditambah lagi pada masa lalu pemerintahan Orde Baru yang menjauhkan masyarakat dari literasi, yang hanya diandalkan hanya ada tiga, apa? Harta, tahta, dan apa? Power, kekuasaan. Dan ini membudaya hingga saat ini. Lalu pemerintah-pemerintah setelahnya tidak memberesi ini, justru membuat lagi yang baru. Kan unik jadinya. Kenapa? Mereka hidup di zaman masa lalu yang lebih mengagungkan tiga hal ini. Ini seperti itu teman-teman semua. Itulah yang terjadi di arena Indonesia Raya ini. Kebencian-kebencian antar agama ini, walaupun sekarang tidak begitu dahsyat, tapi walaupun ada diskusi antar agama saat ini, itu bagus, baik di media sosial maupun di forum-forum seminar. Nah itu sudah diadakan, itu bagus menurut saya. Nah jadi yang dibawa oleh budaya itulah yang membuatkan konflik, bukan agamanya. Seperti itu. Hingga yang terjadi seperti ini. Mayoritas pun terbelenggu dalam non-literasi, yang hanya membaca literlux. Demikian juga yang minoritas, sama juga membaca literlux. Ini fakta, ini data, ini bukan main-main. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mau merubah ini, ya itu tadi yang seperti saya bahas sebelum-sebelumnya. Perkuat basis permainan literasi. Di mana? Di sistem pendidikan. Baik pesantren, misioner maupun di pendidikan-pendidikan agama-agama yang lainnya. Baik Nasrani maupun Yahudi, dalam membaca, bermain buku, menulis, berdiskusi, membuat buku, membuat majalah-majalah hingga bisa dibaca oleh orang lain. Yang terjadi apa? Menjadi menuai hasilnya apa? Bisa mengerem sebuah bisa mengurangi sebuah kebencian. Karena apa? Di situ ada kesadaran. Ada sadar. Karena apa? Oh, masing-masing memiliki keinginan. Itu sadarnya di situ. Memiliki kemauan. Tapi bila kesadaran sudah bermain di logis, tidak bermain di dalam ghadab dan nafs. Ghadab itu apa? Ya, ghadab itu seperti keinginan, kemauan, kehendak. Nah, kalau nafs itu apa? Benci, cinta. Karena semuanya tidak memiliki penjabaran. Penjabaran itu di logika. Makanya Tuhan menciptakan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal biar membedakan manusia dan hewan. Bukan berdasarkan hati nurani, bukan. Tapi berdasarkan sadarnya tadi bahwa dia membutuhkan ini. Nah, setelah dia punya kesadaran, maka dia melihat, oh iya, setiap manusia memiliki pilihan. Setiap manusia berbeda-beda cara berpikirnya. Setiap manusia kehendak, keinginan. Setelah mereka masuk, mereka senang, mereka suka, mereka cinta. Walau nanti ketika mereka bergerak ke tempatnya benci lagi. Karena itu tadi, tidak memiliki kesadaran. Kesadaran itu adalah apa? Kesadaran menurut saya, kesadaran itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan gerak bebas, dengan kemerdekaan. Itulah kesadaran. Dilakukan atas kehendak sendiri, bukan atas kehendak orang. Tapi saat ini kan tidak. Banyak agama dijual dengan Indomie, dengan rupiah, dan dengan segala macamnya. Seperti itu. Nah, jadi
Yang mayoritas saja seperti itu, apalagi yang minoritas. Akhirnya banyak orang luar yang iri melihat keberadaan keberagaman di Indonesia ini, memainkan letupan agama. Karena itu tadi, budaya mereka yang dipakai, jadi mereka paham apa yang mereka dibenci, apa yang tidak disukai, apa yang harus dilakukan. Dan lalu mereka melakukan sebuah gerak. Lewat siapa? Orang-orang yang telah mereka beli di Indonesia Raya ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus membedakan ini antara agama dan budaya. Seperti itu. Nah, agama itu gerak atau cara berpikir masyarakat di satu wilayah yang memiliki kesamaan, itulah budaya. Nah, jadi gimana jadinya seperti ini? Nah, makanya saya bilang, di semua tempat-tempat pengajaran agama-agama harus mulai bermain dengan literasi, harus bermain dengan diskusi, harus bermain dengan apa? Dengan menulis. Itulah menggerakkan sadar dan kesadaran mereka. Bila ini tidak dilakukan, maka jangan harap apa-apa. Apalagi penguasa harus bergerak melakukan ini. Bila tidak, ini akan terjadi terus-menerus. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana kita harus lakukan itu? Ya itu tadi. Literasi harus diperkuat, diskusi diperkuat, menulis diperkuat. Bebaskan mereka berpikir. Kalau untuk hal ini, kawan-kawan bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Jadi tidak ada kesusahan sebenarnya. Seperti itu. Nah, saat ini yang memiliki peran dalam sebuah sistem di negara ini yaitu tadi, pemerintah. Pemerintah mengayomi segala budaya yang ada di Indonesia. Karena undang-undang mengatakan bahwa budaya-budaya daerah merupakan budaya nasional. Dari budaya-budaya itulah maka terbentuklah Indonesia, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah kita ini berpikir susah. Tidak ada susah sebenarnya bila kita punya keinginan bersama. Self belonging dulu yang harus kita perlukan bersama. Jadi antara mayoritas, minoritas itu tidak jadi konflik. Walaupun saat ini pun tidak terjadi konflik yang besar sebenarnya. Kecuali itu dimainkan oleh intrik-intrik politik. Karena ada kebutuhan di situ, kebutuhan kampanye, kebutuhan ekonomi, kebutuhan lain sebagainya. Seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, di video-video saya sebelumnya. Seperti itu. Jadi gerak sadar dan kesadaran inilah yang harus kita bangkitkan bersama. Dari siapa? Dari diri kita dulu, keluarga kita, baru lingkungan. Seperti itu. Susah ya susah, tapi gimana? Harus lakukan. Melalui apa? Anda memiliki sebuah pemikiran, tulis di Facebook, tulis di media Instagram, tulis di WA, tulis di Twitter, tulis di media sosial lainnya. Kenapa tidak? Lakukan itu aja dulu. Saya malu, jangan malu. Segala sesuatu pasti diawali dari hinaan. Tapi nggak apa-apa, lawan aja terus, lakukan aja terus. Toh nanti menghasilkan. Seperti itu.
Jadi agama itu adalah sesuatu yang fitrah, yang sudah dimiliki oleh dalam diri manusia. Tapi pengolahannya yang harus kita ingat. Fitrah ini menurut Ayatullah Mutahari itu, fitrah sesuatu yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Ini pas dikreasi oleh Allah, kita sudah memiliki fitrah itu. Seperti itu. Nah, jadi ini harus kita mainkan. Jadi budaya itu agama. Jadi agama itu sudah dicampur oleh budaya orang luar. Dimasukkan ke dalam sistem keagamaan, padahal itu budaya. Seperti apa? Pakai baju-baju gamis. Terus pakai amama. Seperti itu. Seperti itu. Terus cara berpikirnya ekstrim. Anti terhadap sesuatu yang lain. Jadi terpisah sebenarnya agama dan budaya ini. Tapi oleh mereka yang ingin mengontrol Indonesia Raya ini dipakai, dikemas. Karena apa? Pengambilan dari luar. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang belajar di negara-negara yang disebut. Jadi budaya itu merupakan suatu hal yang ada. Sudah bahas masalah ini di masalah yang sebelumnya. Jadi video sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Begitulah yang terjadi. Jadi yang minoritas pun mengikuti gaya yang minoritas. Apa? Yaitu tadi diterleks dalam melihat sesuatu, lalu mengambil sesuatu langsung pada pusatnya, dan juga berpikir secara orang yang membawa. Seperti itu. Nah, ini yang dilepas oleh bangsa kita, budaya kita sendiri. Budaya ingin tahu, budaya yang belajar, budaya yang berpikir. Itulah bangsa Indonesia. Dari dulu. Melawan penindasan, melawan ketidakadilan, melawan penjajahan. Itulah bangsa Indonesia. Ketika dikasih sesuatu bisa mengerjakan, mobil rusak bisa jalan, itu bangsa kita. Ingin tahunya besar, keinginan terhadap sesuatu besar, berusahanya sangat kuat. Tapi bukan bawa budaya luar. Jadi Nasrani juga jangan bawa budaya Amerikanya. Demikian juga Yahudi jangan bawa budaya Israelnya. Islam juga jangan bawa budaya Arabnya atau Irannya, tapi ambil apa-apa yang sesuai, atau ambil agamanya, pelajari, jalani menurut budaya yang ada di Indonesia ini. Apa? Kelembutan, bukan konfrontasi, tapi duduk bersama, membahas bersama. Itulah musyawarah, membahas bersama, berkeras di situ, di luar itu damai. Jadi demikianlah teman-teman, menurut saya seperti itu, bahwa yang mayoritas pun mempengaruhi minoritas, akhirnya melupakan literasi, melupakan diskusi, melupakan penulisan, melupakan segala hal
yang baik hingga kita terbawa oleh pengaruh-pengaruh orang luar, hingga kita selalu konflik yang diakibatkan oleh mereka karena atas ketidakfahaman kita, ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita tentang situasi yang ada. Jadi apapun yang terjadi, makanya kita harus paham, kita harus mengerti, kita harus tahu. Lewat mana? Lewat bacaan, lewat menonton berita, lewat menulis, lewat diskusi, dan menyampaikan apa yang kita pahami. Jadi dunia kuping ini di Indonesia ini minimal berkurang lah, sehingga kita tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang di luar dari diri kita, baik orang-orang internal maupun orang eksternal dari diri kita. Karena apa? Kita memiliki dua hal, sadar dan kesadaran, hingga memudahkan kita untuk berbuat sesuatu berdasarkan apa yang ada pada diri kita. Demikianlah teman-teman semua. Makanya yang minoritas juga jangan pernah berpikir negatif. Karena itu tadi, karena kita saling tidak memahami, disebabkan oleh budaya luar yang dibawa, karena berpatokan pada kekristenan itu dipatokkan pada Amerika, pada Israel. Demikian juga Indonesia yang selalu berpatokan pada Arab dan pada Iran saat ini. Walaupun banyak guru-guru, ustaz-ustaz lulusan KOM tidak seperti itu. Mereka membawa Islam secara budaya bangsa ini. Demikian juga dari Kairo Al-Azhar berusaha untuk membawa budaya bangsa agama dengan mencairkan lewat budaya bangsa ini. NU khususnya, Muhammadiyah juga udah mulai berkembang menuju ke arah situ. Karena ada apa? Ada dialog antara Muhammadiyah dan NU terus menerus. Oke teman-teman, akhirnya budaya kita tidak tersingkirkan. Kita malah membanggakan budaya luar. Oke teman-teman, demikianlah untuk malam ini. Saya sangat berkumpul sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan jangan lupa satu hal, tolong bila menonton Latis YouTube, selesaikan. Biar kita memahami, mengerti, dan tahu. Yang satu, yang kedua, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau mau share. Demikianlah teman-teman semua atas materi hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi.